Bab 2597. Lydia rendah hati. Harus dikatakan bahwa kebenaran agung saat ini benar-benar dirugikan. Seperti yang dikatakan Destiny, segala sesuatu di dunia memiliki takdirnya sendiri dan takdir ini tidak dapat dikatakan sepenuhnya ditakdirkan. Namun, takdir ini terbagi menjadi baik dan buruk. Seseorang mengalami saat-saat baik dan buruk. Mileye juga sama. Namun, Destiny menekannya, mencegahnya menulis nasib buruk Mileye. Ini seperti bunga mekar yang tidak layu ketika seharusnya layu, yang bertentangan dengan kebenaran agung. Namun, tidak ada tempat untuk mengeluh dan justru itu seperti salahnya sendiri, yang benar-benar mengesalkan. Di tepi laut, Lydia berdiri dengan tenang. Angin laut menerpa dirinya, dan gaun polosnya bergoyang lembut. Pada saat ini, dunia tertutup cahaya di depannya. Lydia tiba-tiba berkata dengan lembut, "Aku menekannya, tetapi pada saat yang sama, itu juga mengubah nasib yang seharusnya kamu miliki. Ini sebenarnya tidak terlalu baik, karena kehidupan seseorang hanya akan dihargai setelah menderita, tapi dalam hidup ini, aku tidak ingin kamu hidup terlalu keras." Mendengar ini, Mileye merasa sedikit hangat di hatinya. Harus dikatakan bahwa Lydia memperlakukannya dengan sangat baik hingga tidak dapat menggambarkannya dengan kata apapun. Seolah memikirkan sesuatu, Mileye dengan cepat bertanya, "Jika kamu tidak ikut campur, nasibku telah ditentukan oleh kebenaran agung sejak awal, benar?" Lydia menggelengkan kepalanya, "Tidak, nasib semua makhluk hidup hanyalah sebuah proses, bukan hasil yang telah ditentukan sebelumnya, dan dalam proses ini, kamu memiliki pilihan yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap pilihan yang kamu buat menentukan takdir masa depanmu." Berbicara tentang ini, dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Apakah kamu paham apa yang aku maksud? Jika kamu tidak paham, aku dapat menjelaskannya padamu dengan lebih rinci." Mileye. Lydia melanjutkan, "Ini seperti dua siswa di dunia sekuler. Satu siswa belajar dengan giat dan siswa lainnya bodoh dan menganggur sepanjang hari. Maka kehidupan masa depan mereka akan sangat berbeda." Mileye sedikit bingung, "Tapi kamu baru saja mengatakan bahwa bunga akan layu, jadi sejak bunga lahir, dia akan layu suatu hari, bukankah itu berarti akhirnya sudah ditakdirkan sejak awal?" Lydia berpikir sejenak, lalu berkata, "Kita sedang mendiskusikan proses takdir sekarang. Yang kamu bicarakan sekarang adalah akhir yang termasuk masalah di atas takdir." Mileye sedikit penasaran, "Masalah di atas takdir? Apa masalahnya?" Lydia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Mari kita bicara tentang takdir dulu." Mileye. Di samping, Juan tiba-tiba berkata, "Aku punya pertanyaan, aku." Lydia menatap Juan dengan dingin, ekspresi Juan berubah seketika dan bulu di sekujur tubuhnya berdiri tegak. Apa-apaan? Pada saat ini, dia seperti melihat kematian. Juan ketakutan dan dengan cepat berkata, "Aku tidak punya masalah." Lydia menarik pandangannya, menatap Mileye dan berkata dengan lembut, "Apakah ada hal lain yang tidak kamu mengerti?" Juan membeku, perbedaan perlakuannya terlalu besar, bukan? Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Aku merasa takdir tidak adil, seperti kelahiran, beberapa orang memiliki sesuatu yang tidak dapat diperjuangkan orang lain seumur hidup mereka." Lydia mengangguk, "Apa yang kamu katakan bukan hanya soal takdir, tapi juga soal keberuntungan, kebenaran agung keberuntungan." Mileye sedikit mengernyit, "Kebenaran agung keberuntungan." Lydia sedikit mengangguk, sederhananya adalah tidak ada yang benar-benar adil. Bagi orang biasa, jika dia menginginkan hasil yang baik, dia membutuhkan sedikit keberuntungan selain kerja kerasnya sendiri dan beberapa orang terlahir dengan sendok emas di mulutnya, adalah kebenaran agung keberuntungan mereka sendiri.
Mileye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Lydia, sejak aku lahir, aku adalah kakak. Apakah ini juga termasuk kebenaran agung keberuntungan?" Lydia mengangguk, "Iya." Saat dia berbicara, dia menatap Mileye dan sedikit tersenyum, "Itu juga kebenaran agung keberuntunganku." Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Sepertinya kebenaran agung cukup baik terhadap kita." Di suatu tempat, di dalam ruangan, kebenaran agung tiba-tiba meraung, "Apakah kamu baru tahu sekarang?" Lydia melanjutkan, "Keberuntungan itu ilusi, itu memang ada, tapi kamu tidak bisa melihatnya. Alasan aku tidak membunuhnya adalah karena dia hanya menjalankan takdirmu dan itu memberimu kebenaran agung keberuntungan. Tentu saja, yang paling penting adalah tidak ada niat membunuh untukmu, dia hanya membuatmu hidup sedikit keras." Mileye ragu-ragu, lalu berkata, "Apakah dia merasa aku hidup terlalu mudah?" Lydia mengangguk. Mileye sedikit tidak puas, "Aku dulu memiliki kehidupan yang menyedihkan." Lydia berpikir sejenak, lalu berkata, "Sepertinya tidak terlalu menyedihkan." "Mileye," Lydia berkata dengan lembut, "sulit untuk mencapai kebenaran agung tanpa melalui kesulitan yang besar. Cara kultivasi adalah mengolah pikiran dan mengolah pikiran seperti menempa pedang. Jika sebatang besi tidak mengalami ribuan kali penempaan, bagaimana bisa menjadi pedang?" Mileye memandang Lydia dan berkata dengan suara yang dalam, "Lydia, kamu telah banyak menderita sampai hari ini, kan?" Lydia memandang Mileye, "Hari-hari tersulitku adalah hari-hari tanpamu. Setiap hari adalah neraka bagiku." Mileye. Di samping, Juan tiba-tiba menjadi iri. Sial. Kenapa dirinya tidak punya adik perempuan? Lydia berkata lagi, "Orang bermarga yang mengatakan kamu tidak serius, tapi menurutku tidak. Kak, kamu tidak perlu mendengarkan omong kosongnya. Dalam cara kultivasi, dia dan kultivator pedang lainnya hanyalah seorang idiot." Berbicara tentang hal ini, ekspresinya berangsur-angsur menjadi dingin. Jelas dia sedikit tidak senang dengan beberapa tindakan pria berbaju biru. "Mileye," Lydia melanjutkan, "cara berkultivasi adalah dengan memperhatikan aku yang sebenarnya." "Apa itu?" "Itu adalah diri kita yang sebenarnya. Karakter kamu memang seperti itu dan di saat kamu memilih, kenapa kamu harus mengubah diri sendiri? Banyak orang di dunia hidup berdasarkan keinginan orang lain, seperti Bima Sakti ini. Beberapa orang telah diberitahu oleh orang tuanya sejak mereka lahir bahwa mereka harus menjadi seperti apa." Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Banyak orang telah hidup menurut kehendak orang lain sejak mereka masih muda dan kehilangan jati diri. Kehidupan seperti ini seperti boneka, sibuk sepanjang hidup mereka, tapi kehilangan diri mereka dan sifat sejati mereka. Di samping, Juan tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, "Senior, aku rasa kalimat ini salah. Aku rasa dalam banyak kasus, orang seperti apa yang orang tua kita inginkan bukanlah hal yang buruk. Sama seperti aku, ketika aku lahir, orang tua aku meminta aku untuk bekerja keras untuk menjadi ketua klan Dao berikutnya untuk membalaskan dendam klan dan juga semacam tanggung jawab." Lydia melirik Juan, "Kamu diminta untuk hidup seperti itu karena kamu tidak punya pilihan. Sedangkan kakakku, dia punya pilihan, mengerti?" Mendengar ini, ekspresi Juan langsung membeku, seolah 1000 kuda sedang berlari kencang di dalam hatinya. Dia memutuskan untuk tidak berbicara lagi. Karena jika dilanjutkan, dia takut dirinya akan mati karena amarah. Lydia memandang Mileye, "Kamu bukan bernama Yang, jadi tidak perlu hidup sesuai dengan idenya. Dia telah menderita sebelumnya, jadi dia ingin kamu juga menderita. Mentalitas baiknya sesat dan tidak sehat." Mendengar ini, Mileye sedikit malu. Lydia tampaknya memiliki pendapat yang besar tentang ayahnya. Lydia melanjutkan,
dia telah melalui banyak kesulitan dan akhirnya mencapai alam pencerahan Taoisme. Dia berpikir bahwa kamu harus melakukan hal yang sama. Seperti yang diketahui semua orang, ada berbagai macam kebenaran agung di dunia, bukan semua orang perlu menggunakan metode ini. Tujuan berkultivasi adalah mengolah hati, tetapi ini bukan satu-satunya cara lain juga dapat digunakan. Mileye bertanya dengan cepat, cara lain seperti apa? Lydia berpikir sejenak, lalu berkata, aku belum menemukannya. Mileye membeku, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Lydia terkadang juga cukup nakal. Lydia berkata lagi, intinya, jadilah dirimu sendiri. Mileye sedikit mengangguk, mengerti. Saat dia mengatakan itu, dia memandang Lydia dan berkata sambil tersenyum, Lydia, kamu tidak perlu menekan kebenaran agung. Aku ingin melihat bagaimana jadinya aku tanpa penjagaan kamu. Lydia memandang Mileye, apakah kamu yakin? Mileye mengangguk dan berkata dengan serius, aku akan hidup dengan caraku sendiri di masa depan, tetapi aku juga ingin melalui banyak kesulitan dan kesengsaraan. Tentu saja, aku juga ingin melihat tanpa bantuanmu apakah aku bisa hidup dengan baik. Setelah lama terdiam, Lydia berkata, baiklah. Setelah dia selesai berbicara, dia melebarkan telapak tangannya dan di ruangan tertentu, pedang penerapan Taoisme tiba-tiba pergi. Di kamar, ada yang menghela napas lega. Sejak pedang ini datang ke rumahnya, dia hidup dalam ketakutan setiap hari, karena takut pihak lain tidak puas, lalu akan langsung membunuhnya. Lydia memandang Mileye dan bertanya lagi, kakak, apakah kamu benar-benar yakin? Mileye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Lydia, dengan kamu bertanya padaku 2 kali, membuat aku tiba-tiba menjadi panik. Lydia berkata, kamu masih bisa menarik kembali kata-katamu sekarang. Mileye tersenyum dan berkata, tidak perlu. Lydia mengangguk, baik, aku percaya padamu. Setelah selesai berbicara, tubuhnya berangsur-angsur menjadi ilusi. Seolah memikirkan sesuatu, Lydia tiba-tiba melebarkan telapak tangannya, dan pedang biru gaib di tangan Mileye serta menara kecil di tubuhnya tiba-tiba muncul di tangannya. Melihat adegan ini, ekspresi Mileye sedikit berubah. Lydia, apakah kamu mau mengambil kembali pedang biru gaib dan menara kecilku? Lydia mengangguk, tentu saja, jika kamu tidak bersedia, aku juga tidak harus mengambilnya. Mileye terdiam untuk waktu yang lama dan berkata, ambil kembali. Dia setuju. Lydia sedikit mengangguk, kakak, hati-hati. Setelah berbicara, tubuhnya secara bertahap menjadi ilusi dan tepi laut secara bertahap menjadi kabur. Mileye sedikit penasaran, Lydia, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Lydia berkata, berbicara dengan yang lain. Mileye dengan cepat bertanya, orang yang lebih kuat dari kebenaran agung. Lydia mengangguk. Mileye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, apakah kamu bisa mengalahkannya? Lydia tersenyum sedikit, kakak, apakah kamu tahu seberapa hebatnya adikmu sekarang? Mileye menggelengkan kepalanya. Lydia berkedip, dengan mengatakan tak terkalahkan saja itu sudah terlalu rendah hati. Mileye bersambung.